Mengenal Tuhan atau sekadar bicara tentangnya? Karena bisa jadi, yang sedang kau cari selama ini sebenarnya sedang menunggumu melepaskan semua. Kalimat itu masih bergema di dalam hati, mengendap seperti embun yang turun pelan-pelan ke dasar kesadaran. Tak ada yang bisa menjelaskannya secara lengkap, tapi di sanubari yang terdalam, kita semua tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Dunia ini terlalu bising. Semua orang sibuk berkata. Semua ingin menjelaskan. Semua ingin terdengar bijak, spiritual, tercerahkan. Tapi dalam kebisingan itu, satu pertanyaan tetap melayang. Benarkah kita mengenal Tuhan? Atau hanya pandai bicara tentangnya? Kita tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan nama-namanya. Kita hafal ayat-ayatnya. Kita bahkan bisa menirukan gaya bicara para ulama dengan cukup meyakinkan. Tapi mengapa hati masih gelisah? Mengapa masih ada kekosongan yang tak terisi? Meski ilmu terus bertambah, inilah yang tidak banyak dibahas dalam ceramah. Bahwa mengenal Tuhan tidak sama dengan mengenal informasi tentang Tuhan. Makrifat bukan pengetahuan. Ia adalah rasa yang datang saat aku menghilang. Bayangkan seseorang yang jatuh cinta. Bukan karena profil, bukan karena foto, bukan karena biografi, tapi karena hadirnya rasa yang tak bisa dijelaskan. Apakah cinta itu bisa dipahami lewat teori? Tidak. Ia hanya bisa dihidupi. Begitu juga dengan makrifat. Ia bukan hasil perhitungan akal. Bukan kumpulan istilah Arab yang rumit. Ia lahir dari proses panjang ketika seseorang benar-benar ingin melepaskan segalanya, bukan karena terpaksa, tapi karena sadar, aku ini bukan apa-apa. Itulah awal makrifat. Dan awal itu sangat menyakitkan bagi ego. Makrifat dimulai saat kita berhenti menuntut. Bukan hanya menuntut dari orang lain, tapi dari Allah. Berapa kali kita berdoa, tapi sebenarnya sedang menyuruh Tuhan. Berapa kali kita berzikir, tapi berharap dunia berubah sesuai kehendak kita. Tanpa sadar, kita menjadikan ibadah sebagai alat negosiasi. Padahal, ibadah seharusnya penghancur ego, bukan penguat ambisi. Makrifat dimulai saat sholat bukan lagi tentang dapat apa, tapi tentang hilang dalam hadiratnya. Makrifat dimulai saat puasa bukan lagi menahan lapar, tapi menahan aku. Makrifat dimulai saat zikir bukan lagi lantunan bibir, tapi diamnya hati yang menyaksikan Allah di mana-mana. Tapi kenapa semua itu terdengar asing sekarang? Karena zaman ini terlalu ramai, terlalu ingin cepat, terlalu suka shortcut. Kita ingin spiritualitas instan. Kalau bisa, cukup tonton video 5 menit dan langsung tercerahkan. Kita ingin makrifat yang bisa dihafal. Kita ingin rasa yang bisa dibeli lewat seminar. Kita ingin kesucian, tapi tak mau keheningan. Padahal makrifat tumbuh dalam keheningan batin yang panjang. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah semua orang bisa sampai ke makrifat? Jawabannya, bisa. Tapi tidak semua orang mau menempuh jalan sunyi itu. Makrifat bukan warisan golongan tertentu. Bukan monopoli kaum sufi. Ia adalah fitrah setiap jiwa yang rindu pulang kepadanya. Semua orang punya potensi untuk mengenal Allah, tapi tidak semua berani untuk mati sebelum mati. Apa maksudnya, mati sebelum mati? Kita akan bahas itu. Tapi bayangkan ini, bagaimana rasanya jika seluruh nama, gelar, prestasi, dan reputasi dihapus dalam sekejap? Bagaimana jika tidak ada lagi yang mengenal kita? Tidak ada pujian, tidak ada apresiasi, tidak ada yang peduli. Apakah kita masih bisa merasa cukup? Kalau belum, berarti aku dalam diri kita masih terlalu besar. Dan selagi aku masih menguasai panggung, Allah belum bisa masuk. Makrifat bukan tentang menunggu datangnya cahaya dari langit. Makrifat adalah tentang menghancurkan dinding gelap yang kita bangun sendiri. Dinding itu bernama ego, bernama ingin dikenal, bernama ingin diakui sebagai orang saleh, bernama ingin masuk surga dengan cara termudah.
Padahal Allah itu terlalu besar untuk bisa ditampung dalam ambisi kecil kita, dan terlalu dekat untuk bisa ditemukan lewat langkah-langkah yang penuh pamer. Inilah yang akan kita telusuri dalam perjalanan ini. Sebuah perjalanan tanpa peta. Karena peta terbaiknya adalah hati yang jujur, dan keinginan tulus untuk lebur. Makrifat bukan ceramah, bro. Makrifat adalah mati sebelum mati. Dan untuk sampai ke sana, kita harus mulai bertanya, bukan kepada ustadz, bukan kepada guru, tapi pada diri sendiri. Siapa yang sebenarnya aku sembah? Kenapa ibadah banyak, tapi hati masih kosong? Pertanyaan itu menggantung. Berat. Sunyi. Ia seperti pintu yang selama ini kita hindari untuk buka. Karena kita takut dengan jawabannya. Padahal, jawaban itulah yang selama ini menentukan segalanya. Banyak yang sholat, puasa, mengaji, berzikir. Tapi saat malam tiba, hati tetap gelisah. Saat sendiri, dada tetap sempit. Saat diuji, amarah meledak, lisan tak terjaga. Kita melakukan semua ibadah, tapi mengapa batin masih terasa jauh darinya? Ada yang salah, tapi bukan pada ibadahnya. Sholat itu cahaya, puasa itu penjaga, zikir itu kehidupan bagi ruh. Tapi semua itu bisa kehilangan makna jika dilakukan tanpa kehadiran hati. Disinilah konflik awal makrifat dimulai. Ketika kita mulai menyadari bahwa selama ini kita beragama, tapi belum mengenal siapa yang disembah. Coba kita jujur. Seberapa sering sholat kita sekadar rutinitas? Takbir, gerak, bacaan, salam. Tapi hati kita entah kemana. Badan di sajadah, tapi pikiran di urusan dunia. Mulut berzikir, tapi mata masih liar. Kita hafal lafaz-lafaznya, tapi makna tak menyentuh dada. Ibadah yang sejatinya adalah pertemuan, telah berubah menjadi pengulangan. Inilah saatnya bertanya lebih dalam. Apakah ibadah kita ditujukan untuk Allah? Atau untuk menenangkan rasa bersalah? Apakah kita sholat karena cinta? Atau karena takut dosa menumpuk? Apakah kita puasa untuk menyucikan diri? Atau sekadar menggugurkan kewajiban? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan bahwa tanpa kehadiran hati, ibadah bisa jadi hanya gerakan kosong. Dan disinilah letak luka yang sering tersembunyi dalam diri para pencari jalan. Ketika mereka merasa telah banyak beramal, tapi tidak juga merasa dekat dengan Allah. Lalu datanglah bisikan. Untuk apa semua ini? Kenapa hidupku tetap berat? Kenapa hatiku tetap gelap? Itulah saat-saat terberat dalam jalan spiritual. Saat ketika kita mengira semua sudah benar, tapi ternyata hanya kulit luar yang berjalan, sementara ruh kita belum pernah menyentuh sajadah. Makrifat adalah saat kita mulai sadar bahwa yang dicari bukanlah pahala, tapi perjumpaan. Bukan pengakuan orang, tapi pelukan dari langit yang tak terlihat. Dan perjumpaan itu hanya bisa dirasakan jika kita hadir sepenuhnya dalam setiap ibadah. Hadir dengan rasa malu, hadir dengan kejujuran, hadir tanpa ingin dipuji. Tapi inilah tantangannya. Ego kita suka pencapaian. Ego kita ingin nilai ibadah ditampilkan seperti skor. Ego ingin diakui sebagai orang saleh. Ego ingin prestasi akhirat yang bisa dipamerkan seperti sertifikat. Padahal, makrifat justru dimulai saat semua pencapaian itu kita buang. Saat kita sholat tanpa ingin menjadi hebat. Saat kita menangis dalam sujud bukan karena dosa besar, tapi karena merasa hina di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Pernahkah kau sujud dan tak ingin bangkit? Bukan karena sakit, tapi karena hati terasa lebur dan hancur di hadapannya? Jika pernah, itulah sedikit rasa dari makrifat, dan itu tak bisa dibuat-buat. Lalu, bagaimana cara agar ibadah kita tak kosong? Bagaimana agar hati kembali hidup? Jawabannya bukan menambah amalan, tapi memurnikan niat. Karena yang membuat hati gelisah bukan kurangnya ibadah, tapi terlalu banyak aku dalam ibadah. Aku ingin surga. Aku takut neraka. Aku ingin dipandang baik.
Aku ingin doa dikabulkan. Selama aku masih menjadi pusat, ibadah takkan pernah menjadi jembatan menuju makrifat. Maka jalan menuju makrifat adalah mengikis aku sedikit demi sedikit. Bukan membunuh ego dengan kasar, tapi menyadarkan ego bahwa ia bukan pusat segalanya. Bahwa hidup ini bukan tentang aku dan keinginanku, tapi tentang dia dan apa yang dia kehendaki. Konflik sejati dalam makrifat bukan melawan setan di luar, tapi melawan keinginan untuk selalu menjadi pusat dunia. Ketika kita bisa meletakkan itu, barulah Allah benar-benar hadir di hati. Dan hati yang didatangi Allah, tak akan pernah merasa kosong lagi. Tapi proses menuju itu tidak mudah. Ia akan diuji dengan rasa kehilangan. Ia akan diuji dengan sepi. Ia akan diuji dengan perasaan ditinggalkan. Karena sesungguhnya, Allah ingin melihat siapa yang masih bertahan, ketika tidak ada apa-apa yang tersisa. Inilah permulaan dari pembersihan jiwa. Sebuah pertempuran yang tak terlihat, tapi menentukan segalanya. Kita akan melanjutkan perjalanan ini di episode berikutnya. Jalan sunyi, ketika semua yang dicintai harus dilepas. Dan di sanalah, kita akan menyaksikan konflik yang lebih dalam. Bukan antara manusia dengan dunia, tapi antara ruh dan segala yang ingin membelenggunya. Apakah kau siap melepas? Jika ya, kita akan bertemu kembali. Yang sedang menunggumu melepaskan semua. Itu adalah kalimat yang terus bergema di dalam hati. Seolah menjadi bisikan lembut yang memanggil jiwa untuk berani melangkah melewati batas-batas kenyamanan dan kepalsuan yang selama ini membelenggunya. Melepaskan bukanlah perkara mudah. Bukan soal meninggalkan benda atau orang yang terlihat nyata, melainkan melepaskan sesuatu yang jauh lebih berat dan lebih dalam. Sesuatu yang selama ini dianggap sebagai jati diri, ego dan keakuan yang melekat erat dalam sanubari. Sebab selama ego masih menguasai hati dan pikiran, selama itulah manusia belum benar-benar mati sebelum mati. Mereka tetap hidup dalam penjara diri sendiri, terperangkap dalam ilusi bahwa dunia dan segala yang ada di dalamnya adalah milik abadi yang harus dipertahankan dengan segala cara. Padahal, kematian yang sejati bukan hanya soal raga yang berhenti bernafas, melainkan sebuah proses melepas total semua yang membuat manusia merasa aku dan punya. Ketika seseorang sudah sampai pada titik di mana ia menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki dan dibanggakannya hanyalah sementara dan fana, disitulah proses kematian batin dimulai. Namun, perjalanan menuju fana itu bukanlah sesuatu yang mudah atau menyenangkan. Ia bagaikan berjalan di lorong gelap yang penuh dengan bayangan-bayangan ketakutan, keraguan, dan godaan yang terus-menerus menggoda agar manusia tetap menggenggam ego dan keakuan. Ego yang selama ini menjadi tembok pembatas antara manusia dan hakikat dirinya yang sesungguhnya. Proses ini seringkali membuat banyak orang mundur dan menyerah. Karena mati sebelum mati berarti harus rela hancur. Harus rela kehilangan segala yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan palsu. Harus rela melepas keinginan untuk selalu dilihat dan diakui oleh orang lain. Harus rela melepas rasa takut kehilangan, keinginan untuk selalu berkuasa, dan kesombongan yang tersembunyi dalam diri. Semua itu harus runtuh agar yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang bersih dari noda keakuan. Disinilah letak paradoks kehidupan spiritual. Orang ingin mendekat kepada Tuhan, ingin menjadi suci dan merasakan kebahagiaan hakiki, tapi mereka menolak melepas aku yang selama ini melekat erat. Padahal, Tuhan tidak bisa dijangkau oleh hati yang penuh dengan ego dan nafsu. Tuhan hanya hadir di ruang kosong yang muncul setelah ego lenyap. Dan ruang kosong itu hanya muncul ketika seseorang benar-benar hancur dalam arti batin. Salah satu tokoh sufi besar, Abu Yazid Al-Bistami, pernah mengatakan, "Aku sudah mati, tetapi aku hidup." Maksudnya adalah dia telah mengalami kematian batin, fana, di mana aku, yang selama ini menguasai dirinya telah lenyap. Dan dari kehancuran itu,
Justru muncul kehidupan baru yang penuh dengan kehadiran Allah yang nyata dan membebaskan. Ini bukan cerita mistik tanpa makna, melainkan pengalaman nyata yang diakui oleh para wali dan orang-orang suci sepanjang zaman. Namun, bagaimana seseorang bisa memulai perjalanan fana ini? Tidak ada resep instan, tidak ada jalan pintas yang mudah. Segalanya dimulai dengan keberanian untuk jujur melihat diri sendiri, mengakui segala kelemahan dan kebohongan yang selama ini menjadi tameng diri. Keberanian untuk menghadapi ketakutan terdalam. Takut kehilangan diri yang selama ini dianggap nyata dan kuat. Selanjutnya, seseorang harus berani memasuki ruang hampa dalam hatinya. Ruang tanpa penghiburan dari ego yang selama ini memberikan rasa aman palsu. Perjalanan ini seringkali menyakitkan dan penuh ujian. Banyak yang harus mengalami kegagalan, penolakan, kekecewaan, bahkan keraguan terhadap Tuhan yang dicintainya. Semua itu adalah bagian dari proses pembakaran yang memurnikan jiwa, menyapu bersih segala kotoran dan menyiapkan hati untuk menerima cahaya yang sejati. Mereka yang mencari jalan spiritual dengan harapan mudah dan cepat seringkali tidak menyadari bahwa jalan menuju makrifat adalah jalan runtuh. Runtuh dari segala kepalsuan, runtuh dari segala kebanggaan diri, dan runtuh dari segala ilusi dunia. Hanya ketika seseorang sudah siap untuk jatuh dan hancur, barulah dia bisa terbang tinggi dalam kebebasan hakiki bersama Allah. Jika saat ini hidup terasa seperti roboh dan segalanya runtuh di sekelilingmu, jangan takut dan jangan putus asa. Itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk mati sebelum mati. Untuk melepaskan segala sesuatu yang selama ini menghalangi cahaya hakikat masuk ke dalam jiwa. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana mengenali tanda-tanda fana dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana langkah-langkah kecil yang bisa diambil untuk mulai melepaskan ego dan memasuki ruang hampa yang penuh cahaya itu. Itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk mati sebelum mati. Untuk melepaskan segala sesuatu yang selama ini menghalangi cahaya hakikat masuk ke dalam jiwa. Namun, mengenali tanda-tanda fana dalam kehidupan sehari-hari bukanlah perkara yang mudah. Kebanyakan manusia terlalu sibuk dengan gemuruh dunia luar, sehingga suara halus dari dalam hati yang memanggil untuk hancur dan lepas itu tidak pernah terdengar. Padahal, tanda-tanda itu sesungguhnya sudah ada, selalu hadir, tapi seringkali tertutup oleh riuhnya pikiran dan kesibukan duniawi. Salah satu tanda utama bahwa jiwa mulai merasakan fana adalah rasa gelisah yang tak terjelaskan. Bukan gelisah karena masalah dunia, bukan pula kecemasan biasa, tapi semacam kegelisahan yang muncul dari ruang terdalam dalam diri. Seolah ada sesuatu yang terus berbisik, "Engkau bukanlah ini. Engkau bukanlah yang selama ini engkau pikir." Rasa gelisah ini bisa muncul dalam bentuk kerinduan tanpa alasan jelas. Perasaan hampa yang tak bisa diisi dengan harta, jabatan, atau hubungan sosial. Semua hal duniawi yang biasanya menjadi sumber bahagia terasa hambar dan tak memuaskan. Lalu muncul pertanyaan, jika semua yang dulu kucari dan kudambakan tidak lagi memberi arti, lalu apa yang harus kulakukan? Ini adalah pintu masuk menuju perjalanan fana. Pertanyaan itu harus dihadapi dengan keberanian yang luar biasa. Karena jawaban dari pertanyaan itu bukan datang dari luar, melainkan dari kedalaman jiwa sendiri. Jawaban itu akan mengantar pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang selama ini menjadi sandaran dan pegangan hanyalah fata morgana. Pada saat yang sama, seseorang mulai merasakan adanya perubahan halus dalam cara melihat dunia. Hal-hal yang dulu terlihat begitu penting dan menentukan kini mulai kehilangan pesonanya. Keinginan untuk selalu tampil sempurna, diakui, atau dibandingkan dengan orang lain, mulai memudar. Bahkan, terkadang ada dorongan untuk menjauh dari keramaian, mencari kesendirian demi mendengar suara hati yang selama ini terbungkam. Kesendirian ini bukanlah kesepian yang menyakitkan, melainkan ruang suci di mana jiwa bisa mulai mengenal dirinya yang sejati. Dalam kesunyian itu, setiap bisikan hati, setiap getaran jiwa menjadi lebih jelas terdengar. Namun, kesendirian yang membawa ketenangan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan.
Seringkali, jiwa harus melalui masa-masa gelap dan kelam, menghadapi pergolakan batin yang dahsyat, sebelum akhirnya menemukan ketenangan yang hakiki. Tanda lain dari fana adalah kepekaan yang meningkat terhadap segala sesuatu yang bersifat spiritual dan ilahi. Misalnya, seseorang mulai merasa terpanggil untuk berdoa lebih khusyuk, merenungi makna-makna terdalam dari kitab suci, atau merasakan kedamaian yang datang dari zikir dan meditasi. Bukan sekadar rutinitas yang diulang-ulang tanpa rasa, melainkan pengalaman batin yang membuahkan ketenangan dan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, di tengah perjalanan ini, tantangan dan ujian akan terus muncul. Pikiran dan hawa nafsu yang selama ini menjadi raja dalam diri tidak akan menyerah dengan mudah. Mereka akan berusaha keras untuk menggoda dan menarik kembali jiwa ke dunia lama yang penuh dengan ilusi dan kebohongan. Dalam kondisi seperti ini, kesabaran dan keikhlasan menjadi senjata utama. Kesabaran untuk terus berjalan meski jalan terasa berat dan penuh liku, serta keikhlasan untuk melepaskan segala harapan dan keinginan duniawi. Kisah para wali dan orang suci yang telah melewati perjalanan fana, ini seringkali penuh dengan ujian yang tampak mustahil dilalui. Ada yang kehilangan harta, keluarga, hingga pengakuan sosial. Tapi anehnya, dalam kehilangan itulah mereka justru menemukan kebebasan yang sejati. Karena kebebasan bukan berasal dari memiliki banyak hal, melainkan dari melepaskan segala sesuatu yang mengekang jiwa. Suatu saat, dalam perjalanan fana, seseorang bisa mengalami momen pencerahan yang disebut dengan ma'rifat, yakni pengenalan langsung kepada hakikat Tuhan. Momen itu bukanlah sebuah peristiwa yang dapat direncanakan atau dipaksakan, melainkan anugerah yang datang tiba-tiba setelah jiwa benar-benar siap dan bersih. Dalam ma'rifat, segala dualitas seperti aku dan engkau lenyap. Yang tersisa hanyalah kesatuan yang penuh dengan cinta dan cahaya. Tentu saja, tidak semua orang mampu mencapai tingkat ma'rifat dalam kehidupan ini. Tapi setiap langkah kecil menuju fana sudah merupakan keberhasilan besar dalam perjalanan spiritual. Setiap usaha untuk melepas ego, setiap keinginan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, sudah menjadi bagian dari kematian batin yang mengantar pada hidup yang sebenarnya. Di episode selanjutnya, kita akan menyingkap lebih jauh bagaimana langkah konkret yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari untuk mulai melatih jiwa memasuki jalan fana, serta bagaimana menghadapi rintangan dan godaan yang selalu muncul sepanjang perjalanan. Setiap usaha untuk melepas ego, setiap keinginan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, sudah menjadi bagian dari kematian batin yang mengantar pada hidup yang sebenarnya. Namun, langkah itu bukanlah sesuatu yang mudah dijalani. Ia menuntut kesadaran penuh, keteguhan hati, dan keberanian untuk menghadapi sisi gelap dalam diri yang selama ini ditutupi dan seringkali dihindari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa akan tujuan sejati jiwa. Tugas pekerjaan, tanggung jawab keluarga, keinginan untuk diakui, bahkan rasa takut akan kehilangan atau kegagalan, semuanya bisa menjadi penghalang yang kuat untuk melangkah lebih jauh menuju fana. Maka dari itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun kesadaran penuh, mindfulness, yang mampu membawa kita keluar dari autopilot kehidupan. Kesadaran penuh bukan hanya tentang menyadari apa yang terjadi di sekitar, tapi juga mengenali apa yang terjadi di dalam diri. Pikiran yang berputar tanpa henti, perasaan yang naik turun, nafsu yang menguasai, serta berbagai keinginan yang kadang tak terkendali. Dengan berlatih mindfulness secara konsisten, seseorang mulai mampu menjadi saksi atas semua itu tanpa terjebak atau terbawa arus. Dia belajar untuk tidak mengidentifikasi diri dengan setiap pikiran atau emosi, melainkan melihat semuanya sebagai fenomena yang datang dan pergi. Di saat kesadaran seperti ini tumbuh, seseorang akan mulai merasakan adanya ruang kosong di dalam diri yang bukan berasal dari kekosongan biasa, melainkan ruang suci yang terbuka untuk pengalaman spiritual yang lebih dalam. Ruang inilah yang memungkinkan jiwa mulai merasakan kedamaian dan kebebasan, sekaligus menjadi tempat di mana cahaya hakikat bisa mulai bersinar.
Namun, membuka ruang ini bukan berarti menghindar dari dunia atau melarikan diri dari tanggung jawab. Justru sebaliknya, seseorang yang sudah mulai memasuki jalan fana akan belajar bagaimana menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Menerima setiap keadaan dengan lapang dada, tanpa keterikatan yang berlebihan. Ia sadar bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan akan pergi, sehingga tidak ada alasan untuk terus menimbun keinginan yang hanya membawa penderitaan. Tantangan terbesar muncul ketika hawa nafsu dan pikiran negatif berusaha menguasai lagi. Godaan untuk kembali ke pola lama yang penuh dengan keserakahan, kemarahan, atau kebencian, seringkali datang tanpa diduga. Namun, dengan latihan kesadaran yang terus-menerus, seseorang mulai bisa mengenali tanda-tanda gangguan itu lebih cepat dan mengambil langkah untuk mengendalikannya. Salah satu cara efektif untuk menjaga kesadaran ini adalah melalui disiplin spiritual yang konsisten, seperti zikir, sholat, meditasi, atau membaca kitab suci. Aktivitas-aktivitas ini bukan hanya ritual kosong, tapi merupakan sarana untuk menenangkan pikiran dan menguatkan hati. Dalam keheningan zikir atau meditasi, jiwa memperoleh ketenangan yang melampaui penjelasan biasa, dan kekuatan spiritual yang bisa menjadi benteng saat badai ujian datang. Pada titik tertentu, perjalanan fana akan membawa seseorang ke pengalaman yang lebih mendalam, yaitu perjalanan menuju makam-makam spiritual yang lebih tinggi. Makam di sini adalah tingkatan-tingkatan kesadaran dan kedekatan dengan hakikat Tuhan. Setiap makam membawa pembelajaran baru, tantangan baru, dan pencerahan baru. Dan perjalanan ini tidak pernah berhenti selama jiwa masih berada dalam jasad duniawi. Meskipun perjalanan ini terdengar sangat berat dan penuh pengorbanan, keindahan dan kebahagiaan yang diperoleh jauh melampaui segala bentuk kesenangan duniawi. Ada rasa damai yang tak bisa diukur dengan materi. Ada cahaya yang menerangi hati. Dan ada rasa cinta tanpa syarat yang melingkupi seluruh jiwa. Cerita para sufi dan wali dalam sejarah menunjukkan bahwa perjalanan ini bukan milik segelintir orang saja, tapi terbuka bagi siapa saja yang sungguh-sungguh ingin melepas belenggu dunia dan menemukan hakikat sejati. Mereka yang berjalan di jalan fana bukan berarti meninggalkan dunia, tapi justru menata ulang hubungan dengan dunia dan segala isinya. Berdasarkan cinta dan kesadaran, bukan nafsu dan ego. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa mati sebelum mati bukanlah kematian fisik, tapi kematian ego, kematian segala ilusi, dan kelahiran kembali jiwa yang lebih murni. Dengan kematian batin ini, kita tidak lagi takut pada kematian duniawi, karena kita sudah mengenal kehidupan yang sesungguhnya, yang abadi dan penuh cahaya. Kita akan menyelami lebih jauh bagaimana tanda-tanda fana ini muncul dalam berbagai bentuk pengalaman manusia, dan bagaimana kita bisa mengenalinya secara lebih jelas dalam kehidupan kita sendiri. Kita juga akan membahas langkah-langkah praktis agar perjalanan menuju fana menjadi lebih nyata dan bisa dirasakan oleh siapa saja, tanpa harus menunggu momen besar atau pengalaman mistis yang sulit dijangkau. Setelah kita mengenal bagaimana mati sebelum mati adalah kematian ego dan ilusi yang membuka pintu menuju kehidupan sejati, perjalanan menuju fana membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang sangat nyata dan seringkali tak terduga dalam kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda fana itu sendiri tidak selalu hadir dalam bentuk yang dramatis atau mistis, melainkan bisa muncul secara halus dan perlahan, membimbing jiwa menuju kesadaran yang lebih tinggi. Salah satu tanda paling awal yang biasanya dialami adalah perasaan hampa dan keletihan batin yang mendalam. Meskipun secara lahiriah hidup tampak baik-baik saja, ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Seolah jiwa mencari sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar rutinitas dan pencapaian duniawi. Di saat seperti ini, seringkali seseorang mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Mengapa dia ada di dunia ini? Dan apa arti semua yang telah dilaluinya selama ini? Pertanyaan-pertanyaan eksistensial ini merupakan langkah awal yang penting dalam membuka pintu fana. Perasaan hampa ini bukanlah kebetulan,
melainkan sinyal dari jiwa yang ingin mengingat kembali asal-usulnya yang hakiki. Ia seperti suara lembut yang terus memanggil dari dalam kedalaman hati, mengajak untuk melepas segala beban dunia dan mencari kebenaran yang lebih abadi. Hidup yang telah mengalami kematian sebelum mati memang berbeda. Ia tetap berjalan di dunia yang sama, namun pandangannya terhadap segala hal berubah. Semua yang dahulu dianggap penting, kini hanya menjadi bayang-bayang yang datang dan pergi tanpa mengganggu ketenangan jiwa. Setiap detik yang berlalu menjadi kesempatan untuk menyatu dengannya, bukan untuk mengumpulkan pujian atau pencapaian duniawi. Dalam keheningan yang mendalam itulah, terungkaplah satu kenyataan sederhana tapi sangat berat. Makrifat tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Ia bukan pelajaran yang bisa ditulis dalam buku atau dijelaskan dalam ceramah panjang. Ia adalah rahasia paling sunyi antara hamba dan Rabb-Nya, yang hanya bisa dirasakan dan dialami, bukan dipaksa dimengerti. Banyak orang yang mengira bahwa semakin sering mereka mengikuti kajian, menghafal ayat, atau berdiskusi soal spiritualitas, maka mereka sudah dekat dengan makrifat. Namun kenyataannya, justru semakin banyak kata-kata yang diucapkan, semakin jauh hati itu dari kesunyian dan kesadaran sejati. Makrifat adalah tempat di mana kata-kata menjadi sunyi, dan hati berbicara tanpa suara. Perjalanan menuju makrifat bukanlah jalan yang ramai dan mudah. Ia adalah jalan sunyi yang dilalui oleh jiwa-jiwa yang berani menghadapi kehancuran ego mereka sendiri. Mereka rela melepas semua yang selama ini melekat sebagai identitas, gelar, status, keinginan, bahkan keyakinan yang selama ini menjadi pegangan. Semua itu harus dipreteli agar bisa menemukan diri yang sejati. Banyak yang takut pada kesunyian ini. Banyak yang memilih tetap sibuk dengan aktivitas lahiriah, agar tidak harus berhadapan dengan kekosongan batin yang menakutkan. Padahal, justru di dalam kekosongan itulah cahaya makrifat mulai memancar. Ketika ego runtuh, tidak ada lagi yang menghalangi hadirnya kesadaran akan kehadiran ilahi. Makrifat bukan sesuatu yang bisa dipamerkan. Ia bukan medali kehormatan yang dipakai di depan orang lain. Ia bukan pula pengalaman mistik yang ingin diceritakan untuk membuat orang lain kagum. Makrifat adalah sebuah keadaan hati yang hening dan penuh kepasrahan, di mana jiwa benar-benar tahu bahwa dirinya adalah milik Allah dan hanya kepadanya akan kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang telah merasakan makrifat hidup dalam ketenangan luar biasa. Mereka tidak terganggu oleh pujian maupun celaan, karena yang penting bagi mereka adalah ridha Allah. Segala perbuatan dilakukan bukan untuk mencari pengakuan manusia, melainkan sebagai bentuk penghambaan yang tulus dan ikhlas. Ketika kesadaran ini telah menyatu dalam jiwa, kehidupan tidak lagi terasa berat. Segala ujian dan cobaan dianggap sebagai sarana untuk memperdalam cinta dan pengenalan kepadanya. Kegembiraan dan kesedihan sama-sama diterima dengan hati yang lapang, karena semuanya berasal dari Sang Pencipta yang Maha Bijaksana. Namun demikian, jalan makrifat tidak berakhir di sini. Ia adalah perjalanan yang terus berlanjut, di mana jiwa semakin dalam menyelami rahasia keesaan Allah dalam setiap nafas kehidupan. Ia bukan tujuan akhir yang statis, melainkan sebuah proses transformasi yang terus-menerus membawa manusia semakin dekat pada hakikat dirinya yang sesungguhnya. Di tengah dunia yang penuh dengan gemuruh dan hiruk-pikuk, makrifat menjadi oase yang menenangkan. Ia mengajarkan bahwa hidup sejati bukanlah tentang memiliki atau menguasai, melainkan tentang melepaskan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dalam penyerahan itulah, jiwa menemukan kedamaian yang hakiki. Bila sampai hari ini hati masih terasa gelisah dan kosong, mungkin sudah saatnya untuk berhenti mencari jawaban dari luar. Mungkin sudah saatnya untuk duduk dalam kesunyian, menutup mata, dan bertanya dalam-dalam, apa sebenarnya yang aku cari? Di sanalah, di titik itu, makrifat mulai berbisik pelan dalam hati, mengajak untuk melepaskan segala yang bukan miliknya dan menyambut hidup yang penuh dengan cinta ilahi. Perjalanan ini bukan milik siapapun selain jiwa yang berani menghadapinya.
Makrifat adalah harta yang paling berharga, namun ia hanya ditemukan oleh mereka yang rela kehilangan segalanya demi satu hal: Allah. Kalimat terakhir ini mengikat erat perjalanan spiritual yang telah dibuka, menuntun kepada kesimpulan bahwa makrifat adalah pengalaman paling dalam dan personal dalam hidup manusia.